Baik, sudah jam 10.15, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anak yang sudah bergabung di kelas hari ini, gitu ya. Pada kesempatan hari ini untuk materi hukum Newton, ini pertemuan yang terakhir. Di minggu depan minggu depan direncanakan ulangan harian, gitu ya. Jadi nanti rencananya adalah membahas sedikit tambahan materi ataupun latihan soal, atau mungkin kalau seandainya di antara kalian nanti menemukan soal-soal yang sekiranya perlu didiskusikan bersama, silakan nanti disampaikan. Baik. Langsung saya mulai. Untuk yang pertama, ini sedikit tambahan, ini cara menentukan koefisien gesek statis. Ya, cara menentukan koefisien gesek. Dari cara menentukan koefisien gesek statis. Dan cara ini nanti bisa kalian coba di rumah. Tapi yang di kesempatan hari ini akan saya bahas penurunan matematisnya, gitu ya. Kemudian nanti kalian bisa mencobanya dari rumah. Nah, untuk caranya kita bisa menggunakan bidang miring. Jadi ini ada bidang miring. Nah, bidang miringnya nanti kalian bisa menggunakan papan ataupun apa. Yang nanti di sini diberi engsel atau tidak diberi engsel juga tidak apa-apa. Yang penting ini bisa digerakkan. Bisa digerakkan sudutnya ke sana. Sudutnya ini adalah theta. Jadi nanti mulai dari 0 bisa sampai sudut tertentu. Sedemikian rupa sehingga benda yang ada di atasnya ini, nah ini ada misalkan ada balok di sini, yang semula dia menjadi tepat akan bergerak, gitu ya. Jadi kita variasi sudutnya dari 0 sampai ke sudut berapa, sehingga benda itu nanti akan tepat bergerak. Kalau sudutnya ditambah sedikit saja, benda itu bergerak, berarti sudut sebelumnya itu adalah sudut ketika tepat akan bergerak. Itu. Ini cara yang sederhana yang bisa dilakukan dari rumah, bisa, gitu ya. Nah, nanti kekasaran yang didapatkan itu adalah kekasaran antara balok ini dengan bidang miring itu, gitu ya. Jadi gesekan antara permukaan bidang miring dengan permukaan pada balok. Nah, penurunan matematisnya seperti apa? Ini langkahnya kita harus menggambarkan dulu semua gaya yang ada di sini. Jadi ini ada gaya berat W. Nah, kemudian pasti di sini ada gaya normal karena menyentuh bidang, gitu ya. Gaya normal. Ini adalah N. Nah, kemudian kita menggunakan acuan sumbu X-nya itu yang sejajar dengan bidang miring, kemudian sumbu Y-nya tegak lurus bidang miring. Nah, kalau demikian maka yang perlu kita uraikan pada sumbu X dan sumbu Y itu adalah gaya berat, karena gaya normal ini sudah sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini kita uraikan komponen pada arah sumbu X seperti ini, kemudian yang di sini nah, berarti di sini ada Wx. Kemudian di sini ada Wj. Kemudian di sini theta. Kalau di sini theta, maka Wj ini adalah W kalikan cos theta, sedangkan Wx ini adalah W dikalikan sin theta. Nah, jadi bidang miringnya digerakkan, theta-nya sampai membesar. Theta-nya ini sudutnya semakin besar sampai benda ini tepat akan bergerak. Kalau benda tepat akan bergerak, jadi nanti akan kita peroleh itu adalah gaya geseknya, gaya gesek statis maksimum. Fs maksimum, gitu ya. Jadi ini ada gaya gesek statis maksimum. Yang arahnya tentu saja berlawanan dengan arah kecenderungan gerak. Kecenderungan geraknya kan baloknya akan bergerak turun. Maka gaya gesek arahnya jadi lawan ke sini, ke atas, gitu ya. Nah, kemudian kita tinjau dulu pada arah sumbu Y. Tinjau sumbu Y. Nah, pada tinjauan sumbu Y ini berarti di situ benda dalam keadaan diam. Dalam artian diam itu adalah tidak terbang atau tidak masuk ke dalam bidang. Jadi ini ada sigma F Y itu sama dengan 0.
Nah, di situ ada N. Kemudian ada min WY sama dengan 0. Jadi N itu sama dengan WY. Nah, WY itu adalah W kalikan cos theta. Ini persamaan 1. Nah, kemudian kita akan melihat atau meninjau di sumbu X. Jadi sekarang tinjau pada sumbu X. Nah, pada sumbu X, kondisinya adalah tepat akan bergerak. Jadi kita akan mencari sudut ketika benda tepat akan bergerak. Nah ini, jadi pada sumbu X itu ada W sin dikurangi dengan Fs maksimum. Nah, perlu diingat lagi, ketika tepat akan bergerak, itu sigma Fx itu masih sama dengan 0. Kan belum bergerak. Ya. Jadi masih tepat akan bergerak, masih akan bergerak. Ya. Kalau sudutnya ditambah sedikit saja, maka benda itu akan bergerak ke bawah. Nah, berarti di sini ada Vx min Fs maksimum itu sama dengan 0. Jadi Vx adalah W sin theta sama dengan Fs maksimum itu adalah mu s dikalikan dengan N. Ini ada W tetap, kemudian ada sin theta, kemudian ada mu s, kemudian N tadi sudah kita peroleh. Jadi N ini adalah W cos theta. W cos theta. Nah, sehingga W-nya bisa kita coret. Nah, demikian. Kemudian kita pindah. Jadi kalau pindah ruas, nanti akan diperoleh mu s itu adalah sin theta per cos theta. Jadi bisa juga kita tuliskan mu s sama dengan tangen theta. Nah, ini adalah cara menentukan koefisien gesek statis pada benda dengan menggunakan bidang miring. Jadi sudut theta itu adalah sudut ketika benda tepat akan bergerak. Nah, ini theta adalah sudut ketika benda tepat akan bergerak. Nah, ini ya. Jadi ketika tepat akan bergerak, jadi pakai ini. Mu s sama dengan tangen theta. Kemudian ada cara lain lagi. Cara yang lain, ini cara lain yang tidak menggunakan bidang miring, menggunakan bidang datar. Tapi kalau menggunakan bidang datar, nanti ini kita harus bisa mengubah massa dari beban yang digantung. Jadi misalkan sini ada wadah itu, nanti diisi air atau apa yang bisa kita ubah-ubah nilainya. Air ataupun pasir itu boleh. Dan nanti ditimbang. Jadi ketika ini ada M1, ini ada M2. Nah, ketika ini masih cukup kecil massanya, maka nanti ini masih belum bergerak gitu ya. Nah, ini ada Fs. Kita nanti mencarinya tetap sampai Fs maksimum, tepat akan bergerak. Jadi ini ada gaya berat W2, kemudian di sini ada N2, dan di sini ada W1. Jadi kita memvariasi nilai W1 ini sedemikian rupa sehingga sistem ini akan tepat akan bergerak. Kalau benda itu bergerak, tepat akan bergerak, atau kemungkinan benda itu bergerak nanti kan ke sana. Nah, ini berarti nanti di sini ada T2, di sini ada T1. Katrolnya ini licin. Kalau katrol licin dan ringan, maka berlaku T1 itu sama dengan T2. Selalu seperti ini, gitu ya. Nah, berarti sekarang akan kita tinjau sistem. Jadi sigma Fs kita sama dengan 0 karena tepat akan bergerak. Nah, ini.
Nah, tapi sebelum kita menyelesaikan ini, maka kita harus cari dulu N2 ini berapa. Karena kita nanti perlu untuk mencari Fs maksimum itu adalah mu S dikalikan N2. Jadi kita tinjau dulu sumbu X, sumbu Y ya. Tinjau sumbu Y untuk benda 2. Ini untuk benda 2. Sigma F Y sama dengan 0, jadi itu ada N2 min W2 sama dengan 0, sehingga N2 sama dengan W2. W2 itu adalah M2 kalikan G. Nah, sekarang kita tinjau sistem secara keseluruhan. Berarti kita mulai dari W1. W1 arahnya ke bawah, berarti ini searah dengan kecenderungan gerak. Kita beri tanda positif. W1. Kemudian T1 itu arahnya berlawanan dengan arah kecenderungan geraknya. Jadi min T1. T2 searah dengan kecenderungan gerak yang ke kanan ini. Berarti ini plus T2. Kemudian ada gaya gesek statis. Maksimum yang itu arahnya berlawanan. Maka min ini sama dengan 0. Karena tempat akan bergerak. Nah, kemudian karena T1 dan T2 itu sama, berarti bagian ini 0. Ini 0, sehingga kita akan memperoleh W1 itu akan sama dengan Fs maksimum. Ya. Nah, Fs maksimum itu adalah mu S dikalikan N2. W1 adalah M1G. Kemudian ini ada mu S. N2 tadi sudah ketemu adalah M2G. Nah, ini G-nya bisa kita coret. Nah, jadi mu S ini adalah M1 per M2. Nah, ini perbandingan massa. Kalau kita menggunakan bidang datar untuk mencari koefisien gesek. Jadi mencari massa M1 itu adalah massa M1 ketika sistem akan bergerak. Gitu ya. Baik, itu sampai di ini apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ini saya lanjutkan. Langsung ke contoh soal gitu ya. Ini akan saya carikan contoh soal masuk perguruan tinggi. Ini saya carikan soalnya dulu. Oke, ini ada soal. Baik, sudah ketemu. Nah, ini meskipun kalian ke perguruan tingginya mungkin masih 2 tahun yang akan datang, tapi sampai sekarang disiapkan sejak awal juga tidak apa-apa gitu ya. Agar nanti ketika mau ke perguruan tinggi itu sudah siap. Ini ya. Terlihat ya soalnya. Ini adalah soal UTBK, ujian tulis berbasis komputer tahun 2019. Nah, di soal ini tampak bahwa ada sebuah balok bermasa 2 kg berada pada suatu bidang datar licin ya. Di situ sudah diberi keterangan bidang datarnya licin. Oke, berarti ini akan mempermudah pengerjaan kita, tidak ada gaya gesek. Nah, ini kata kuncinya di sini, datar licin. Kemudian mengalami 2 gaya konstan. Nah, seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi yang 4F/5 dan 3F/5 itu setiap saat nilainya tetap tidak berubah-ubah. Dengan F ini adalah 10 Newton. Kemudian kecepatan pada saat T sama dengan 0 itu adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Nah, di situ ada keterangan kecepatan awalnya adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Ya, jadi nanti kita catat sebagai V0. Jadi V0 ini sudah ketemu F sama dengan 10 Newton, kemudian V0-nya 2 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah gaya normal yang bekerja pada balok dalam satuan Newton dan percepatan balok dalam satuan meter per sekon kuadrat. Baik, untuk menyelesaikan ini maka harus digambarkan semua gaya. Jadi saya gambarkan ulang ini ya, gambar ulang. Nah, sini ada baloknya. Oke. Kemudian di situ ada gaya F. Ini adalah 4F per 5. Kalau F-nya 10 berarti ini adalah 8.
Newton. Kemudian yang ke arah kanan ini ada 3F per 5. Nah, F-nya adalah 10, berarti ini adalah 6 Newton. Nah, kemudian benda ini bermassa, berarti punya gaya berat W. Karena menyentuh bidang, maka nanti akan muncul gaya normal. Nah, ini gaya normal N, gitu ya. Kemudian arah geraknya di saat T awal itu ke kiri, jadi kecepatannya arahnya ke kiri. Nah, ini V sama dengan 2 meter per sekon. Hati-hati, jadi gerakannya ke kiri, berarti F yang mendatar ini, 3F per 5 ini adalah seperti halnya gaya gesek, dia arahnya berlawanan dengan arah gerak. Maka nanti ini kita beri tanda negatif, karena dia gaya itu akan menghentikan benda. Nah, sekarang kita jawab yang pertama, gaya normal. Gaya normalnya berarti kita harus meninjau sumbu Y. Tinjau sumbu Y. Nah, dalam keadaan diam, karena bendanya, baloknya ini tidak terbang ke atas dan tidak tenggelam ke lantai. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Berarti di situ ada N min 4F per 5 min W sama dengan 0. Berarti N sama dengan 4F per 5 plus W. Nah, 4F per 5 tadi itu adalah 8. Sedangkan W ini adalah M kalikan G. Jadi ini 8 ditambah dengan M-nya 2, G-nya 10, berarti 20. Hasilnya gaya normalnya adalah 28 Newton. Nah, kalau dilihat dari opsinya, yang memungkinkan hanya C. Itu jawaban yang memungkinkan. Nah, lalu bagaimana seandainya di opsinya yang 28 ada lebih dari 1, ya, maka kita tetap harus menghitung. Jadi tetap harus menghitung percepatannya. Kalau misalkan menemukan seperti ini, nanti ya langsung aja C, tanpa menjawab mencari percepatannya untuk menghemat waktu, gitu ya. Nah, kemudian kita tetap harus tahu bagaimana cara mencari percepatannya. Jadi kalau mencari percepatannya, kita tinjau pada arah sumbu X. Tinjau sumbu X. Nah, pada sumbu X, benda itu bergeraknya ke kiri pada saat awal pengamatan. Berarti nanti ada sigma F X sama dengan MA X. Nah, berarti gaya yang 3F per 5 itu kita beri tanda negatif karena dia melawan gerak. Oke, kemudian di sini ada M-nya adalah 2, A-nya yang kita cari. Nah, 3F per 5 itu adalah 6. Jadi ini 2. Ini A. Sehingga A inilah min 3 meter per sekon kuadrat. Atau besarnya adalah ini 3, ya. Jadi yang tanyakan besarnya. Nah, ini berarti nilainya adalah 3. Lalu apa maksudnya tanda minus ini? Berarti minus ini menjadi perlambatan. Kalau digambarkan berarti arah percepatannya ini berlawanan dengan arah kecepatan itu. Perlambatan. Jadi jawaban yang sesuai ini adalah C. Gitu ya. Oke, ini masih ada yang datang. Nah, baik. Ini soal yang pertama sudah terjawab, yaitu jawabannya C. Gaya normalnya 28 Newton, percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya kita carikan soal lagi. Nah, ini soal yang kedua. Ini masih mirip dengan yang tadi, tapi beda pertanyaan, gitu ya. Masanya tetap 2 kg, kemudian bidang datarnya licin, terus mengalami 2 gaya yang konstan, seperti ditunjukkan pada gambar. Kemudian F-nya adalah 10 Newton. Pertanyaannya adalah berapakah perpindahan untuk T detik pertama. Berarti untuk mencari perpindahan, kita harus tahu berapa percepatannya untuk bentuk persamaan ini. Jadi kita ulangi lagi dari yang tadi, mirip dengan yang tadi, gitu ya. Kita tinjau sumbu X saja. Karena di sini tidak ada gaya gesek, maka nanti kita cukup menguraikan gaya pada arah sumbu X saja untuk mencari percepatan. Jadi yang kita perlukan adalah ini 3F per 5.
kemudian kecepatannya ke kiri, kecepatan awalnya. Nah, maka kita kerjakan pada arah sumbu X. Jadi ada sigma Fx sama dengan M kalikan AX. Di sini ada min 3F per 5. Kenapa minus? Karena melawan arah gerak. Kemudian M-nya adalah 2, ini adalah A. Kemudian ini ada min 6. Tadi 6 karena F-nya 10. Berarti ini adalah 2A, sehingga A min 3 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari perpindahan, berarti kita menggunakan persamaan GLBB yang kedua. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya adalah 2. Ini 2 meter per sekon dikalikan dengan T min plus ya, plus setengah kali A-nya min 3. Hati-hati di situ min-nya nanti masukkan, ini T kuadrat. Sehingga hasilnya di sini adalah 2T min 3 per 2T kuadrat. Atau kalau di opsi itu berarti ada 2T min 1,5T kuadrat. Jadi jawaban yang sesuai ini adalah jawaban yang E. Ini ya. Oke, sampai soal yang kedua ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal yang ketiga. Ada balok bermasa 2 kg berada pada suatu bidang datar licin. Nah, ini licin. Tidak ada gaya gesek, mengalami gaya konstan F ya, F 10 Newton dengan arah seperti pada gambar ini. Kecepatan balok pada saat T 0 sekon, ini adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Oke. Gaya tekan, nah ini berarti gaya tekan balok pada lantai. Ini kita mencari gaya tekan balok pada lantai. Nah, gaya tekan balok pada lantai ini nanti sebenarnya adalah pasangan aksi reaksi dari gaya normal, gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini baloknya, kemudian balok ini diberi gaya. Nah, gayanya saya gambarkan di sini aja. Nah, ini ada F, kemudian membentuk sudut 60 derajat, gitu ya, 60 derajat. Kemudian di sini ada, berarti dia memiliki gaya berat W. Nah, kemudian karena menyentuh bidang, maka di sini mesti muncul gaya normal. Nah, gaya normal ini, kemudian yang ini akan menjadi gaya aksi reaksi dengan gaya tekan ke lantai. Jadi lantai ini akan mengalami gaya normal juga, arahnya ke bawah. Ini merupakan aksi reaksi dengan N yang di balok itu. Nah, ini N aksen. Nah, karena N dan N aksen itu adalah pasangan aksi reaksi, maka N itu nanti besarnya sama dengan N aksen. Itu sama, karena pasangan aksi reaksi, gitu ya. Arahnya berlawanan, besarnya sama, bekerja pada benda yang berbeda. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah nilai N itu. Kita mencari N, berarti kita meninjau balok. Jadi tinjau balok. Tinjau balok pada sumbu X, pada sumbu Y ya, pada sumbu Y. Berarti pada sumbu Y, nanti di sini ada, kita uraikan, F-nya ada FY. Nah, ini ada F Y, kemudian di sini ada F X. Nah, F X-nya adalah F kalikan sin 60 dan F Y-nya adalah F kalikan cos 60, ya. Oke. Jadi kalau kita meninjau hanya balok saja, maka pada balok itu yang bekerja itu adalah gaya berat W, kemudian gaya normal N, dan gaya F pada arah sumbu Y, F, Y. Nah, dan sistem ini dalam keadaan diam karena tidak tenggelam ke lantai ataupun terbang ke atas, gitu ya. Maka kita akan masukkannya
Di sini sigma FY itu sama dengan 0. Berarti di situ ada N, di gambar ini ya, N min W min FY sama dengan 0. Berarti N itu sama dengan W plus FY. Nah, W-nya berarti ini adalah M kali G. M-nya 2, G-nya 10. Kemudian FY itulah F cos ini. Berarti di situ ada F adalah 10, cos 60 itu adalah setengah. Berarti ini adalah 20 plus 5 Newton. Berarti ini sama dengan 25 Newton. Nah ini, jadi gaya tekan ke lantai itu adalah 25 Newton. Sama dengan gaya normal. Nah, itu soal yang ketiga. Kita lanjutkan soal yang keempat atau soal selanjutnya. Nah ini ya, besarannya sama semua, hanya beda arah gayanya, gaya F itu. Ini masih ada yang datang lagi. Nah sekarang pertanyaannya di sini adalah pernyataan yang benar tentang gaya normal yang bekerja pada balok. Nah kita mencari gaya normalnya aja dulu. Jadi dalam gambar ini berarti kita harus menggambarkan dulu kondisinya. Ada balok, kemudian di bidang datar licin ditarik oleh gaya F membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Ini 60. Nah, berarti di sini nanti ada diuraikan. Ini adalah Fx, berarti adalah F cos 60. Kemudian pada arah vertikal di sini ada Fy, berarti adalah F sin 60. Nah, kemudian ada gaya berat. W, ini adalah M kali G, kemudian ada gaya normal. N, gitu ya. Gaya normalnya adalah N. Baik, kemudian kita akan mencari berapa gaya normalnya. Jadi kita tinjau pada arah sumbu Y. Sistem dalam keadaan diam pada sumbu Y, sehingga nanti sigma F Y itu sama dengan 0. Nah, di situ ada N plus F Y, karena sama-sama arah ke atas, kemudian dikurangi dengan W, ini arah ke bawah, sama dengan 0. Berarti di situ N sama dengan W min F Y. W-nya adalah 20, kemudian Fy itu adalah F kalikan sin 60. Berarti ini 20 min F-nya dia adalah 10, sin 60 ini adalah setengah akar 3. Berarti di sini gaya normalnya adalah 20 Newton dikurangi dengan 5 akar 3. Nah, sekarang kita akan mencari pernyataan yang benar sesuai dengan hasil ini. Ini ya. Nah, kita lihat opsi yang pertama. Sama dengan gaya berat, berarti ini jelas salah, karena N tidak sama dengan W. Kemudian kurang dari gaya berat, oke, ini benar, sebesar 5 akar 3, jadi selisih, ini adalah selisihnya. Selisih antara N dan W, ini benar, selisih antara N dan W itu adalah ini, 5 akar 3, jadi ini yang benar. Kemudian kalau yang C, apakah benar tidak, kita lihat yang C, lebih dari gaya berat, jelas salah. Ini lebih, ini salah. Jadi ini salah. Kemudian kurang dari gaya berat sebesar 5 Newton. Nah, salah. Jadi selisihnya tidak 5 Newton, tapi 5 akar 3. Kemudian lebih besar, lebih, ini jelas salah. Ya. Jadi jawaban yang sesuai ini adalah pilihan B. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Sambil ini saya carikan soal. Nah, soal selanjutnya ini masih hampir mirip dengan tadi gitu ya, hanya beda arah gayanya. Pertanyaannya yang dicari adalah gaya normalnya. Jadi di situ ada balok. Nah, berarti nanti kita mencari gaya normal. Kalau saya gambarkan ulang, ini baloknya. Kemudian di
terdorong oleh gaya F pada arah seperti ini. Nah, berarti kalau di sini 60 derajat, maka nanti di sini juga 60. Nah, kemudian berarti karena ini punya massa, jelas dia punya gaya berat. Kemudian menyentuh bidang berarti muncul gaya normal. Nah, sekarang kita akan menguraikan gaya F ini. Jadi nanti diuraikan pada arah sumbu Y, ini adalah F Y. Berarti kalau ini sudutnya 60, berarti ini FY adalah F sin 60, kemudian Fx-nya di sini. Ini adalah F cos 60. Oke. Nah, sekarang kalau mencari gaya normal, berarti kita meninjau pada arah sumbu Y. Tinjau pada arah sumbu Y. Ini. Berarti pada sumbu Y dalam keadaan diam, berarti sigma F Y sama dengan 0. Nah, berarti di situ nanti ada N min W, kemudian min FY. Nah, yang kita pakai adalah FY. Ini arahnya ke bawah. Jadi ini menekan balok ini ke arah bawah. Ini sama dengan 0. Nah, berarti gaya normalnya N ini adalah W plus FY. Nah, W-nya ini adalah M kali G plus FY adalah F kalikan sin 60. Nah, kemudian M-nya 2 kg, G-nya 10, kemudian F-nya adalah 10 Newton. Oke. Sin 60 setengah akar 3. Nah, berarti di sini ada 20 plus 5 akar 3. Jadi jawaban yang sesuai itu nanti adalah, kita coba di situ yang opsi yang sesuai ini ada 5, kita keluarkan. Berarti di sini 4, ini adalah plus akar 3 Newton gitu ya. Nah, jadi jawaban yang sesuai ini adalah pilihan yang E. Baik, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 5 dikali dengan dalam kurung 4 plus akar 3 Newton. Nah, sekarang ini soal SBMPTN tahun 2016. Di situ ada 2 buah benda A dan B, masing-masing bermassa MA dan MB, terhubung tali ringan dan tidak elastik gitu ya. Jadi talinya tidak bertambah panjang ketika ditarik melalui sebuah katrol yang massanya diabaikan. Jadi katrolnya licin. Nah, kalau katrolnya licin dan ringan, maka tegangan talinya keduanya nanti sama nilainya. Kemudian benda A ditempatkan pada suatu permukaan bidang miring licin, bidang miringnya licin dengan kemiringannya adalah theta 30 derajat terhadap horizontal. Diketahui saat ini T sama dengan 0, ya, T sama dengan 0, kedua benda dilepaskan secara bersamaan ya. Kedua benda dilepaskan secara bersamaan dari keadaan diam. Jika pada saat T sama dengan 1 sekon, benda A naik setinggi H 1 meter terhadap posisi awalnya, maka rasio massa MA dan MB adalah, nah hati-hati di situ ya. Ketinggiannya di gambar itu H 1 meter, tapi hati-hati panjang lintasannya berapa? Maka tidak 1 meter itu, karena itu di bidang miring. Nah, kita lihat di sini ada sudut ini ya, sudut theta 30 derajat. Berarti di sini itu juga theta 30 derajat. Jadi kalau digambarkan dalam trigonometri atau dalam segitiga siku-siku, jadi ini saya gambarkan dalam segitiga siku-siku. Sini posisinya dari sini sampai sini. Ini adalah H. Kita akan mencari S ini. Berapa panjangnya S? Jadi segitiga itu sin theta itu sama dengan H per sisi miringnya S itu. Sin 30 itu sama dengan 1 per S. Jadi sin 30 itu adalah setengah sama dengan 1 per S. Jadi lintasan bidang miring yang dilewati oleh benda A itu nanti adalah 2 meter.
Nah, kalau ini 2 meter, berarti ini juga turun. Hati-hati, ini turunnya bukan 1 meter. Kalau benda B ini kan turunnya sama dengan panjang lintasan ini. Ini sekian, ini S. Nah, berarti ini juga S, yaitu 2 meter. Nah, itu ya. Jadi dalam waktu 1 detik, itu sudah menempuh jarak 1 meter. Nah, sekarang kita akan mencari berapa nilai percepatannya, gitu ya. Jadi untuk mencari percepatannya kita menggunakan GLBB. Jadi ada GLBB. Jadi ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya 0 karena awalnya dari keadaan diam. Ada di soal disebutkan bersamaan dari keadaan diam. Dilepas bersama dari keadaan diam. Nah, berarti di situ S-nya sudah ketemu. S-nya adalah 2. Kemudian ini 0 plus setengah A, kemudian T-nya adalah 1 kuadrat. Nah, ini berarti A akan ketemu 4 meter per sekon kuadrat. Nah, inilah percepatannya. Nah, kemudian percepatan ini kita gunakan untuk mencari rasio MA dan MB. Dari mana mencarinya? Berarti kita uraikan dulu di sini. Nah, ini saya gambarkan ulang saja. Sebentar. Nah, ini ya, kita berulang. Di sini ada balok A, sana, ini ada katrol, kemudian ini ada balok B. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ada gaya yang bekerja, itu adalah WB, kemudian ada TB, di sini ada TA, di sini ada WA. Nah, berarti di sini nanti ada WAX dan WAY. Ini ada WAY. Kalau di sini theta, berarti di sini juga theta. Maka WAX-nya ini nanti adalah WA kalikan sin theta. Oke. Nah, karena gerakannya itu ke sana, maka nanti kita akan menyelesaikan secara sistem ini. Ada sigma F sistem sama dengan massa sistem kalikan A sistem ya. Jadi kita mulai dari bagian ini paling bawah ini. Jadi ada WB min TB plus TA min WAX itu sama dengan MA plus MB kalikan A. Kenapa kok MA plus MB? Karena ini sistem. Jadi yang bekerja ini kan pada dua benda. Jadi kita meninjaunya keseluruhan. Kemudian WB inilah MB kalikan G. TA TB karena katrolnya ringan. Ini ya, masa katrol diabaikan, maka TA dan TB itu sama. Jadi ini 0. Sehingga tersisa tinggal WB min WAX. Ini min WAX berarti adalah MA G kalikan sin 30 sama dengan MA plus MB kalikan A-nya 4. A-nya 4. Nah, berarti di sini kita akan menghitung. Berarti G-nya kita buat 10. Ini seperti 10 ya. 10 MB, kemudian di sini ada min, berarti 10 kalikan sin 30 itu setengah, berarti ini adalah 5 MA tambah dengan 4 MA plus 4 MB. MA dan MB dikumpulkan sendiri-sendiri, berarti MB nya dipindah ke ruas kiri, jadinya 10 MB dikurangi 4 MB, ini hasilnya adalah 6 MB, kemudian ruas kanan berarti 4 tambah 5, jadi 9 MA, sehingga MA per MB ini adalah 6/9 atau 2/3. Jadi perbandingannya adalah 2/3. Nah, ini jawabannya adalah yang
B, gitu ya. Perbandingannya adalah A bandingkan dengan B, itu adalah 2 dibanding 3. Baik, itu soal kita yang tadi telah kita bahas. Ini masih ada waktu 30 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil ini saya carikan soal lagi. Nah, ini sudah ketemu soalnya. Jadi soal SBMPTN tahun 2016 juga. Di sini ada 2 balok A dan B dengan massa masing-masing adalah MA 4 kg, kemudian MB 6 kg, saling terhubung melalui seutas tali ringan dan tidak elastik. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal yang licin. Ini mejanya licin. Pada balok A bekerja gaya FA, kemudian pada arah horizontal sebesar 12 Newton, jadi FA-nya 12 Newton. Kemudian sedang pada balok B bekerja gaya FB pada arah horizontal juga, yang besarnya adalah 24 Newton. Jika tali dalam keadaan tegang, berarti ini ada tegangan tali, maka besar tegangan tali tersebut adalah titik-titik. Ya. Jadi ini saya gambarkan ulang lagi. Jadi ada balok A. Nah ini, kemudian ini ada B. Oke, di sini ada 2 gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Pada satu ya, masing-masing benda ada satu, tapi totalnya berarti ada 2 gaya. Ini ada MB, kemudian di sini ada MA. Nah, berarti kalau kita gambarkan gaya-gaya itu, di sini ada FB, kemudian di sini ada FA, jadi FB-nya lebih panjang. Kemudian di sini ada tegangan tali. Nah ini T. Ya, anggap saja ini TB, kemudian ini ada TA. Ya, arahnya seperti ini, seperti gambar yang seperti ini. Kemudian berarti ini sistem akan mengalami gerakan arahnya ke sana. A, ya. Kita akan mencari berapa percepatan sistem. Nah, kemudian kita akan mencari tegangan talinya bisa menggunakan tinjauan benda A ataupun benda B. Oke, sekarang kita mulai dari tinjauan keseluruhan ya, tinjauan sistem secara keseluruhan dalam ini bergerak. Berarti kita menggunakan sigma F sistem itu sama dengan massanya sistem dikalikan percepatan sistem. Nah, kita mulai dari yang B, itu ada gaya FB, kemudian dikurangi TB, ditambah TA arahnya ke kanan, ditambah lagi ditambah lagi FA ke kanan juga gitu ya. Kemudian massa sistem berarti ya MA ditambah dengan MB dikalikan A itu percepatan sistem. Nah, kemudian hati-hati di sini, TA dan TB itu kan satu tali. Jadi tegangannya mesti sama. Hanya kita menggambarkannya arahnya berlawanan. Jadi nilainya sama. Sehingga yang menggerakkan benda ini sebenarnya adalah jadi ada FA dan FB itu. Jadi ini nanti nilainya hilang. Ini 0 karena sama. Di satu tali mesti tegangannya sama. Nah, kemudian kita masukkan nilai FB. Jadi ini tersisa tinggal FB itu adalah berapa tadi? 24 ya. Ini 24 ditambah dengan 12 Newton. Kemudian massa A, MA adalah 4. Kemudian massa B itu adalah 6. Nah, ini dikalikan A. Jadi ini ada 36. Kemudian di sini ada 10A. Jadi A ini adalah 3,6 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari tegangan tali? Nah, untuk mencari tegangan tali, kita bisa memilih salah satu. Jadi bisa tinjau A ataupun tinjau B. Jadi misalkan ya, kita tinjau benda A. Benda A kalau digambar ini, berarti sini ada FA, kemudian sini ada TA dan bergerak dengan percepatan A. Nah, berarti nanti ada sigma FA sama dengan MA kalikan AA. FA berarti ada TA plus FA sama dengan MA AA. TA kita cari, FA
12, MA-nya adalah 4, percepatannya tadi sudah ketemu 3,6. Berarti TA ini adalah ini 14,4 gitu ya. 14,4 dikurangi 12, berarti ini adalah 2,4 Newton. Kemudian kalau kita tinjau benda B, ini sini ada FB, kemudian ada TB dan bergerak ke sana dengan percepatan A, maka sigma FB sama dengan MB kalikan AB. Jadi dia ada FB min TB sama dengan MB AB. AB itu ya sama dengan AA, sama. Jadi ini ada 24 min TB sama dengan di sini ada 6 dikalikan 3,6 ya. Berarti nanti adalah berapa itu? 6 kali 6 ini ada 24 min TB sama dengan ini 36 18 21,6 ya. Berarti TB ini adalah 24 dikurangi 21,6, berarti ini adalah 2,4 Newton. Nah, hasilnya sama. Boleh pakai tinjauan benda A, boleh pakai tinjauan benda B. Pilih salah satu saja. Nah, jadi hasilnya adalah jawaban yang sesuai itu adalah C, 2,4 Newton. Oke, 2,4 Newton. Masih ada waktu 22 menit. Nah, ini sekarang ada satu soal. Ini masih di SBMPTN 2016. Sebuah elevator berisikan balok ya, balok dengan massa total. Ini massa total keduanya, jadi massa total balok dan elevator itu jadinya adalah 1600 kg. Jadi nanti kita tinjau aja dia sebagai satu kesatuan. Ketika elevator sedang bergerak turun dengan kelajuan 12 meter per sekon, jadi sebagai V0-nya gerak dari elevator diperlambat. Nah, kemudian diperlambat dengan perlambatan atau percepatan konstan. Dan akhirnya berhenti pada jarak 36 meter. Berapakah tegangan tali? Ya, tegangan tali yang menopang elevator selama diperlambat. Jadi gambarannya, jadi kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini ada elevator, kemudian di dalamnya ini ada balok. Nah, massa total dari keduanya ini 1600 kg. Jadi ini gaya berat B. Kemudian di sini ada tegangan tali T, ya. Nah, ketika awalnya, kecepatan awalnya ini adalah 12. Jadi V0 12 meter per sekon, kemudian ini bergerak ke bawah, lalu diperlambat. Jadi perlambat dengan perlambatan konstan. Jadi A-nya arahnya ke atas ini. Nah, jadi nanti kita melihatnya pada arah A-nya ini. A-nya ke atas. Jadi arah kecepatan gerakannya masih ke bawah dan berhenti setelah menempuh sejauh 36 meter. Nah, setelah 36 meter. Ini L. Jadi setelah 36 meter ini, elevator itu berhenti. Nah, ini berhenti. Jadi V-nya di sini sama dengan 0. Nah, berarti kita harus mencari berapa perlambatannya ini untuk bisa mencari tegangan tali ini. Nah, untuk mencari perlambatan, berarti kita menggunakan persamaan GLBB. Jadi sudah diketahui perpindahan, maka kita menggunakan persamaan yang kedua. Bukan yang kedua, ketiga aja. Karena di sini tidak diketahui waktu ya, yang diketahui jarak. Berarti pakai yang ketiga, berarti ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A. S-nya dikali dengan L. Berarti diketahui di soal adalah L gitu ya. Nah, VT-nya, kecepatan akhir itu adalah 0, karena berhenti. Ini tadi sampai berhenti gitu ya.
Di sini ada berhenti. Kemudian V0 nya adalah 12. Jadi ini adalah 12 kuadrat plus 2 kalikan A kalikan 36. Nah, berarti ini 0 sama dengan 12 kuadrat, berarti itu adalah 144. Dan di sini adalah 72A. Jadi ini kalau kita geser ke ruas kiri, tidak ada 72A sama dengan min 144, berarti A ini adalah min 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita akan meninjau menggunakan hukum Newton yang kedua untuk mencari tegangan tali. Jadi ada sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Jadi F-nya di sini ada W, kemudian min T. Jadi W min T kemudian sama dengan M dikalikan dengan A, gitu ya. Oh, sebentar. Ini hati-hati tanda minusnya ya. Yang searah dengan A itu plus, yang berlawanan dengan A kita beri tanda negatif. Jadi ini ada plus, ini min. Oke, kemudian sebentar. Berarti oke, boleh seperti ini, tapi hati-hati kalau seperti ini, nanti A-nya dimasukkan positif. Tapi kalau mau memasukkan nanti negatif, tetap negatif seperti ini, maka ini tetap. Jadi A ke atas min, berarti T ini kan ke atas juga min. Jadi mengikuti tandanya harus sama antara A dengan T atau dengan W-nya. Sekarang ini aja. Jadi kita masukkan nanti A-nya negatif, berarti A itu arahnya ke atas karena perlambatan. Jadi melawan arah gerak. Maka dia berfungsi sebagai perlambatan. Nah, berarti T itu arahnya juga ke atas, maka tandanya negatif gitu ya. Jadi T-nya nanti ke atas itu negatif. Sedangkan W-nya ke bawah berarti positif karena A-nya ke atas itu adalah negatif. Nah, berarti di sini W-nya tadi ada 1600, kalau G-nya 10 berarti ini adalah 16.000 min T sama dengan M-nya adalah 1600 kalikan min 2. Berarti ini adalah 16.000 min T sama dengan min 3200 sehingga T sama dengan 1600 ditambah dengan 3200. Nah, berarti ini adalah 19.200 Newton. Jadi gaya tegangan talinya harus lebih besar daripada gaya berat sehingga dia bisa menghambat. Jadi semacam ada pengereman gitu ya. Jawabannya yang sesuai itu adalah C. Nah, ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, ini soal yang terakhir. Ini soal SBMPTN tahun 2014. Dua benda A dan B. Masing-masing bermassa MA sama dengan M, kemudian MB itu 2M. Kedua benda berada pada lantai licin, lantainya licin, dan dihubungkan dengan tali, lalu ditarik dengan gaya mendatar F, seperti pada gambar di bawah ini. Dalam keadaan bergerak, tegangan tali penghubung antara kedua benda itu ada besarnya T. Jadi nanti di sini ada T. T, ya. Kemudian antara F dan tegangan tali itu berlaku hubungan titik-titik. Berarti di sini nanti ada percepatan A, dan ini ada F, kemudian ada ini B itu adalah 2M, kemudian untuk yang A ini adalah M. Nah, selanjutnya kita akan mencari, untuk mencari hubungan antara F dan T, kita bisa mencari dulu percepatan sistem. Jadi, sigma F sama dengan M, ini sistem A, sistem itu total ya. Berarti di situ ada, kita ubah di sini, tegangan talinya adalah T, berarti ini anggap saja adalah TB, ini adalah TA, di mana TA dan TB itu sama, ya, atau T itu. Nah, berarti ini kita gambarkan ada F, kemudian min TB plus TA. Nah, masanya berarti adalah MA ditambah dengan MB, di sini ada A. Nah, TA dan TB itu sama, berarti ini hilang, sehingga tersisa tinggal F, ini sama dengan MA adalah M, dan MB adalah 2M, dengan A. Jadi percepatannya ini adalah F per 3M. Gitu. Nah, kemudian kita tinjau salah satu benda saja. Tinjau benda
A. Nah, benda A berarti ini ya. Di sini ada T, A. Atau nanti juga sama dengan T. Nah, bergerak dengan kecepatan A. Berarti kita tinjau A, sigma FA. Nah, sigma FA sama dengan MA kalikan AA. FA berarti ini adalah T, A, ya. Atau T itu, kemudian MA adalah M, kemudian A-nya adalah F per 3M, gitu ya. Jadi ini adalah T, jadi ini sama dengan F per 3. Jadi T itu adalah sepertiga F, atau kalau kita balik, jadi F adalah 3T. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah E. Nah, baik, itu pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, jadi saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.